Waalaikumsalam. Hari ini adalah pertemuan minggu kedua apa ketiga kuliah etika dan filsafat komunikasi. Ini adalah mata kuliah atau materi lanjutan ya. Ini tanam bakso nah. Tolong dong. Ilis. Tunggu dulu Pak, ini bukan saya Pak, baru saya nyalakan mic. Ayam siapa? Tolong dong yang lain di mute mikrofonnya, nggak dengar dong. Iya. Sudah ya? Sudah semua? Oke. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Ini adalah pertemuan lanjutan. Minggu lalu kita sudah membuat semacam kontrak dan metode pembelajaran sekaligus nge-review singkat terkait materi-materi yang akan kita pelajari selama beberapa minggu ke depan, minimal setelah atau sebelum ujian tengah semester. Tapi sebelumnya tolong videonya di-on-kan dulu semua. Nanti akan saya absen di pertengahan atau di akhir kelas. Oke ya. Sehat-sehat semuanya kan ini? Alhamdulillah, Pak. Oke. Mana audionya? Kok nggak kelihatan? Nanti nggak. Ketua kelasnya kemarin siapa? Kelas yang ini? Lilis? Mei? Mangam Pak, Mangam. Mangam Pak. Mangam. Mangam Arjuna Saputra. Mangamnya belum ada. Mangam Pak. Nanti tolong di Thomas lah. Wah. Oke, kita mulai. Udah, Thomas. Sama deh. Oke, videonya dicoba dibuka dulu. Saya mau lihat semuanya sehat-sehat apa gimana. Tapi semoga semuanya sehat-sehat ya. Ketua kelasnya nanti minta tolong di absen teman-temannya. Nanti saja di pertengahan atau di menjelang akhir dari kelas pertemuan yang ini. Oke, ini sudah ada 25 orang dan saya akan segera untuk share screen-nya. Nanti ketua kelasnya siapa belum ada ya? Tolong nanti di absen yang on kan videonya aja. Oke, kita akan mulai share screen-nya. Saya akan mulai share screen. Sudah bisa kelihatan? Sudah bisa belum? Masih loading, Pak. Baru. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Jadi Oke, Pak. Siap, mantap sudah. Jadi materi ini sudah pernah saya share di grup WA. Jadi minimal teman-teman sudah punya atau sudah membaca lah sedikitnya ya, sedikit tidak, minimal membaca sekilas terkait materi kita untuk beberapa minggu ke depan. Minggu ini kita akan fokus pada kajian filsafat sebagai sebuah pengantar saja, karena seperti saya bilang di awal di minggu lalu bahwa kajian filsafat ini tidak cukup untuk dipelajari selama hanya dalam waktu 1 semester atau beberapa bulan, tapi minimal kita mempelajari isu-isu atau isu-isu fundamental dari pengertian kemudian perkembangan dari filsafat. Nah, nanti di sini juga akan saya berikan tugas individu semacam bahan bacaan yang sebelumnya, dan juga nanti akan ada bahan bacaan baru yang untuk mendukung proses belajar kita. Akan ada beberapa referensi baru, tapi pembahasannya tidak jauh-jauh dari kajian pengantar filsafat, karena kalau misalkan kita langsung membaca
membaca yang filsafat yang agak tinggi itu akan sangat membingungkan nanti. Makanya kita mulai dengan filsafat yang memang dia sebagai pengantar saja, sebagai basic atau awalan dari filsafat. Namun saya juga percaya kalau teman-teman pasti sudah pernah membaca ini gitu, supaya sudah pernah mengetahui atau minimal membaca sekilas tentang kajian-kajian filsafat. Karena semester 5 sekarang harapan saya semuanya sudah ada gambaran atau ada pegangan khusus yang minimal dia tentang kajian-kajian filsafat ini, entah nanti dalam term-term yang mana. Di minggu ini kita akan atau beberapa minggu ke depan, kemarin belum masuk slide yang ini ya. Beberapa minggu ke depan itu kita akan coba bahas tentang mungkin 1-2 minggu ke depan mengenai beberapa isu-isu atau pokok-pokok penting dari filsafat. Saya Beng Ayam dan misalkan pada wilayah pengertian daripada filsafat dari beberapa atau dari berbagai perspektif, kemudian dari berbagai tokoh-tokoh dan beberapa kutub filsafat, kemudian perkembangan dan masalah-masalah utama yang memang menjadi problematika dalam konteks filsafat. Kemudian nanti di minggu berikutnya kita akan mulai masuk ke dalam isu-isu filosofis yang berkaitan dengan studi di ilmu komunikasi. Seperti kita ketahui memang ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya itu sangat berkaitan erat dengan kajian-kajian filsafat. Kalau kita tahu atau kita pernah dengar yang namanya Laswell, George Herbert Mead, kemudian Wilbur Strum, itu semua adalah memiliki pemikiran-pemikiran yang beberapa orang mengatakan atau menyebut mereka sebagai filsuf. Filsuf itu adalah seseorang atau tokoh atau siapapun yang dia mengeluarkan atau mencetuskan ide tentang dunia-dunia filsafatnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan filsafat itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang berawal dari kegelisahan misalkan tentang sesuatu. Ya, kuliah online, kasih tahu ya. Misalkan tentang kalau misalkan teman-teman mahasiswa baca di awal-awal buku yang kita review, yang kita baca sama-sama dunia Sofi itu, pertanyaan pertama yang muncul adalah siapa saya atau siapakah aku. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat filosofis yang berkaitan erat dengan diri kita sendiri atau minimal dia masuk pada wilayah pemikiran subjek dan objeknya. Jadi sekarang kita coba masuk ke wilayah pengertian filsafat secara umum saja, karena ini sangat banyak materinya di Google, di YouTube. Ada banyak sekali pengertian filsafat, kemudian buku-buku referensi terkait filsafat. Nah, saya coba membagi secara agar lebih mudah. Saya coba membagi kemudian ke dalam beberapa kajian atau beberapa perspektif yang dimulai dari secara etimologi, kemudian epistemologi, ketua kelas sudah hadir, ketua kelas. Ya, secara sederhana memang dari asal-usul bahasa filsafat itu memang dia berasal dari Yunani ya, misalkan dari secara kedalamannya gitu. Misalkan dapat prosi dia berasal dari kata filosofia, filos dan sofia, cinta kemudian atau kebijaksanaan, atau paling sederhana filsafat itu secara etimologi itu bisa dikatakan sebagai rasa cinta atau sesuatu yang apa ya bahasanya yang utuh gitu loh untuk mencapai sebuah kebenaran. Atau kita bisa katakan kalau filsafat itu adalah kunci untuk mencapai kebenaran dan kebijaksanaan itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Beberapa tokoh apa nggak dengar? Ya, saya nggak ayam dan bisa Pak, ada suara itu, suara orang kerja apa? Ya, suara motor, suara orang kerja, suara semuanya mute dong, Pak. sebentar aja. Di off-kan dulu audionya. Yang lain coba tolong perhatikan screen-nya di off-kan dulu sebentar.
Sudah ya? Sudah semuanya? Oke. Ya, nanti ketua kelas tolong di absen teman-temannya nanti aja. Nanti. Kemudian yang itu secara sederhananya ya. Filsafat itu secara pengertian adalah bagaimana ya? Cara untuk mencapai kebenaran gitu. Maksudnya secara dengan kebijaksanaan, kemudian dengan rasa cinta. Banyak orang yang memang belum masuk ke dunia filsafat, belum pernah membaca buku filsafat, belum pernah mendengarkan misalkan teori-teori secara falsafia, tapi sudah langsung ngejudge kalau filsafat itu adalah pelajaran yang memang membutuhkan ketahanan untuk mempelajarinya, misalkan berat sekali apa dan lain-lain sebagainya. Beberapa tokoh atau beberapa filsuf kemudian bersepakat bahwa ilmu pengetahuan menjadi kunci untuk mencapai kebenaran gitu. Tapi nanti kita akan lihat apa saja atau siapa saja orang-orang yang berada di belakang ini semua. Ini seperti yang saya bilang tadi, secara epistemologi juga begitu. Kalau secara epistemologi yang mungkin kita sering dengar itu adalah falsafah atau filosof atau filosofi. Itu sangat amat apa ya bahasanya ya? Sangat amat sering kita dengar. Atau misalkan filsafat atau falsafi itu secara istilah yang memang sangat sering ya kita dengar. Konteks ilmu pengetahuan, kemudian dunia pendidikan dan pembelajaran, yang paling sering memang kita dengar adalah secara istilah itu memang dia filsafat hidup atau falsafah. Falsafah itu juga berbeda secara konteks subjek dan objek. Coba seandainya misalkan secara falsafah dan filsafat itu secara subjek dan objeknya berbeda. Kalau filsafat itu dia termnya itu mengacu pada sesuatu. Tapi kalau secara falsafah dia lebih kepada dalam perkembangan dunia ide dan sebagai hasil dari usaha yang ditemukan itu. Nah, namun sejarah kemudian definisi dan pengertian itu ternyata berbeda. Ternyata beberapa atau hampir seluruh kajian tokoh-tokoh filsuf atau filsafat dunia ini berbeda menurut pandangannya masing-masing gitu. Itu mereka melihatnya menurut sejarah dan kronologinya. Kita akan coba buka, kita akan coba lihat. Kalau ini banyak sekali ya materi-materi tentang ini. Nah ini adalah tokoh-tokoh filsafat yang secara umum saja sebenarnya ada banyak sekali, ada mungkin ratusan atau mungkin ribuan ya filsuf dunia yang yang memiliki bacaan atau yang memiliki fokus di wilayah filsafat. Sebut saja yang paling sering atau yang paling sering menjadi pijakan atau yang menjadi referensi itu adalah dua orang yang paling atas, yaitu Plato dan Aristoteles. Aristoteles atau yang sering sekali kita di Indonesia itu sebutnya sebagai Aristoteles. Nah, Plato ini secara gambaran umumnya ini dimulai dari sejarah atau filsafat zaman kuno atau zaman Yunani di Greece di Yunani. Nah, kalau di dunia Sofi itu ketemu nggak yang namanya Plato, Aristoteles? Pasti nggak asing ya. Nah, di Plato ini dia punya guru. Yang gurunya itu tidak pernah menuliskan atau tidak pernah menulis tentang falsafah atau tentang filsafat. Ada yang tahu? Ada di buku referensinya yang sudah saya share kemarin. Socrates. Tolong kasih. Socrates. Ya. Jadi Socrates itu dia adalah tokoh. Beberapa orang sepakat kalau Socrates itu adalah ilmuwan yang sangat awal ketika ingin mempelajari filsafat. Namun Aristoteles itu tidak pernah menuliskan buah-buah pemikirannya. Dia hanya pada wilayah
tutor saja. Kemudian kehadiran Plato mengubah tradisi oral itu, yang dia mulai menuliskan beberapa pemikiran-pemikiran Socrates dan kemudian menurunkannya sampai kepada Aristoteles. Yang ketiga, 45 dan seterusnya ini adalah tokoh-tokoh filsuf yang sangat dekat di dunia ilmu komunikasi. Saya sengaja memilih 10 filsuf yang atau minimal di dunia sosial. Ada Immanuel Kant, yang kemudian René Descartes, kemudian John Dewey. John Dewey ini adalah tokoh yang sering sekali digunakan pemikirannya dalam kajian-kajian antropologi dan komunikasi. Kalau Hegel ini masuk dalam kajian kritis. Misalkan kalau teman-teman pernah dengar dia bersama siapa? Salah satu tokoh kritis di aliran kritis, siapa namanya? Ada yang tahu? Masih ingat? Kan ada beberapa aliran di ilmu pengetahuan kan. Salah satunya adalah aliran kritis. Masa nggak ada yang tahu? Maxwell, kenal Maxwell? Masa nggak ada yang ingat? Immanuel Kant, kemudian Hegel, Spencer. Coba kalau misalkan nanti baca, ketemu dengan nama-nama ini, coba dibaca singkat biografinya atau buah pikirannya gitu, atau kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Ada sangat banyak sekali misalkan tokoh-tokoh ini. Salah satunya atau satu-satunya dalam 10 list saya yang kemudian di Indonesia itu Frans Magnus Suseno. Beliau adalah beberapa orang kita dalam dunia pengetahuan memang percaya bahwa beliau adalah seorang filsuf atau tokoh yang hadir dengan beberapa argumentasi dan beberapa pemikiran-pemikiran yang sangat kontradiktif. Misalkan kalau kita baca bukunya yang berjudul Komunitas Identitas atau Republik Identitas, sangat menarik. Di situ saya juga belum baca penuh bukunya, tapi sangat direkomendasikan untuk dibaca. Frans Magnus Suseno. Kita lanjut aja. Nah, perkembangan filsafat ini yang kemudian akan kita coba masuk gitu. Kita akan coba bahas di berapa minggu kira-kira ya. Sisa minggu depan di 2 minggu ke depan, 2 minggu ya kira-kira ya. Di 2 minggu ke depan kita akan coba masuk di wilayah ini sampai UTS. Nanti setelah UTS ke UAS itu masih ada sisa 6 pertemuan lagi, 6 atau 8 pertemuan lagi, yang itu kita akan coba fokus di wilayah kajian-kajian filosofi dalam ilmu komunikasinya. Nah, sekitar 2 minggu ke depan. Jadi nanti akan ada tugas dari perkembangan dari pertemuan yang ini. Kita akan coba buat 2 tugas. Sudah berapa yang hadir ya? Saya nggak bisa lihat nih. Sudah berapa ya yang hadir ya? Ada 20 orang? 32. Berapa? 32. 32 ya? 32 orang. Lumayan lah. 32 orang itu sangat banyak sekali. Ini adalah ini adalah materi kita untuk 2 minggu ke depan. Di minggu ketiga nanti atau 3 minggu ke depan saya akan coba mengundang salah satu rekan saya lah yang dia memang berada di wilayah kajian filsafat, dan kita akan coba mendengarkan apa sebenarnya filsafat itu. Tentu kita akan coba memilah nanti yang seperti apa yang akan kita bagikan ke dia. Dan sudah saya tambahkan dalam slide itu kalau tidak salah. Nah, kita akan coba masuk ke dalam perkembangan filsafat ini secara umum saja ya. Kalau secara detail nanti akan saya berikan
pembahasan terkait materi kita. Nah, dalam konteks ilmu pengetahuan, setidaknya ada 4 kutub perkembangan filsafat yang memang diyakini dan dipercaya oleh akademisi atau scholars dari yang dia fokus di wilayah filsafat ini. 4 kutub besar atau bahasa sederhananya adalah 4 tradisi besar dari kajian filsafat. Nah, keempat ini misalkan filsafat India, kemudian Cina, kemudian Islam dan filsafat Barat ini adalah bahasanya atau concern dari isunya adalah dia berada di wilayah manusia, kemudian society atau masyarakat, dan culture, kebudayaan dan alam atau gambaran tentang dunia gitu. Ini semua yang ini semua minimal di awal-awal ini itu ketemu di dalam buku referensi yang saya bagikan itu. Ada ya di buku novel itu, bukan buku itu novel itu sebenarnya. Tapi cara mudah sebenarnya untuk masuk atau untuk menutup pintu filsafat itu dari situ. Kalau kita mulai misalkan dari filsafat India, coba screen-nya jelas ya, suara cek sound dulu, cek sound suara. Pak, suaranya yang agak kecil, Pak. Suaranya nggak Kecil jelas. sekali. Pak, kecil banget suaranya. Nggak Suaranya kedengaran kita. Ya, Pak. ya. Pak, saran besok ganti headset, Pak. Ya, siap Lilis. Besok kita ganti. Oke. Ini adalah gambaran dari sejarah perkembangan dari filsafat India. India kenapa berada pada urutan pertama? Kalau misalkan secara modern kita pernah dengar yang namanya Sailendra, kemudian perkembangan keagamaan masuknya Hindu, Buddha, itu semua berawal dari tradisi-tradisi India, karena manusia dan alam itu menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan kalau dalam filsafat India. Ya, mereka sebutnya sebagai alam kosmos. Nah, alam kosmos ini atau apa bahasanya ya? Apa bahasa lain kebersamaan harmoni ya? Harmoni ini disadari sebagai sebuah tujuan daripada filsafat India yang mereka temukan pada beberapa zaman itu. Setidaknya secara umum ada 5 zaman yang kita bicarakan yang masuk kepada ranah daripada filsafat India. Kalau misalkan di zaman Weda, kemudian skeptisme, pluralis, muslim dan modern, itu akan berbeda ketika kita berbicara pada wilayah tradisi barat atau tradisi modern di wilayah baratnya. Kemudian itu juga berbeda ketika kita bicara secara konteks atau secara tekstual di wilayah filsafat timurnya. Filsafat timur itu kita artinya filsafat Islam. Dan ada juga nanti filsafat India. Semua ini memiliki apa bahasanya ya? Memiliki sejarah perjalanannya. Jadi orang-orang India itu mereka kalau secara ada yang pernah ke India, mereka itu kan tidak dibuat atau tidak dibentuk untuk menguasai dunia. Mereka itu hanya dibuat untuk berteman atau bersahabat dengan alam gitu. Kalau ada yang sering suka nonton film India, mungkin ya saya curiganya kenapa mereka nyanyi-nyanyi kemudian peluk-peluk pohon, itu mungkin bisa jadi memang dari filsafat, dari dari alam bawah sadarnya memang mereka dibentuk seperti itu gitu. Jadi mereka nggak heran juga kenapa di India itu ada banyak sekali keyakinan, bukan agama ya, saya bilangnya keyakinan. Misalkan ada di India itu orang yang yakin bahwa dia percaya dengan pohon-pohon tertentu, kemudian ada yang percaya dengan artis, model, dan kemudian menjadikan kepercayaannya itu sebagai agama yang dogmatis dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang dikultuskan gitu. Kalau di India, kenapa tadi saya bilang antara manusia dan alam, kemudian binatang, pokoknya semua berada di wilayah kosmos. Gak heran kalau misalkan kalau sapi itu jadi dewa, kemudian kalau
kera itu bisa jadi dewa, kalau tikus itu bisa jadi dewa dan lain-lain. Nah, semua pelajaran itu kita bisa buka, kita bisa temukan di dalam atau kalau kita ingin mempelajari lebih jauh ya, rasa penasaran gitu. Filsafat kan berawal dari rasa penasaran itu. Itu bermula dari zaman Weda, kemudian masuk ke zaman-zaman skeptisisme dan seterusnya dan seterusnya. Nah di sana akan ketemu tuh kenapa dan bagaimana filsafat India mampu atau berkembang sejauh itu. Kalau misalkan kita baca buku atau sejarah apapun, misalkan sejarah Indonesia atau sejarah Asia, sejarah apa, kontribusi India itu sangat besar. Kontribusi minimal pada wilayah manusianya atau pada wilayah alam semestanya. Dia kemudian menaruh pijakan bahwa manusia dan alam itu memang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya misalnya kalau kita coba baca lagi sejarah Nusantara saja, misalkan sejarah Indonesia saja, itu kontribusi India itu sangat besar. Minimal pada wilayah jalur-jalur perdagangannya, misalkan kalau kita ngelihat ke sana, kemudian atau pelayarannya, dan kemudian di wilayah kepercayaannya atau keyakinannya. Jadi termasuk salah satunya banyak kehadiran di Indonesia ini, banyak kehadiran candi-candi juga tidak lepas dari situ, tidak lepas dari saya bukan sebut orang India ya, tapi minimal tradisi pemikirannya itu muaranya dari sana gitu. Nah, di zaman ini juga ada zaman Muslim kemudian modern. Nah, India, zaman filsafat India modern itu jangan dibayangkan sebagai atau seperti sekarang gitu. Karena pada misalkan dari zaman yang A, B, C, kemudian masuk dari zaman C, masuk ke zaman D, kemudian masuk ke zaman E, itu menjadi sebuah jembatan yang memiliki pemikiran yang berbeda. Kalau misalkan perkembangan nilai-nilai dari zaman Weda, kemudian skeptisme, Puranis, Muslim, dan sampai masuk pada zaman-zaman modern itu, yang berkembang adalah nilai-nilainya, value-nya, bukan secara bukan infrastrukturnya, bukan secara keberagamannya, tapi ada pembaruan sosial, ada kepercayaan, keharmonisan dalam nilai-nilai klasik atau nilai-nilai kepercayaan mereka. Nah, kalau ada yang pernah dengar Mahatma Gandhi, kemudian siapa lagi ya yang saya masih ingat di dalam tradisi ini gitu. Tapi ada juga yang ketika zaman atau filsafat India ini dibenturkan dalam konteks agama, maka mereka menganggap pada zaman ini ya, pada zaman modern ini, maka mereka menganggap semua agama itu benar, semua agama itu sama. Dan oleh karenanya itu yang ada juga yang mengajarkan tentang monoteisme, yaitu apa monoteisme itu? Ada yang tahu monoteisme? Ada? Kepercayaan ganda, Pak. Mono itu bahasanya itu satu, tunggal. Tunggal ya, kayak gitu. Kalau Mahatma Gandhi itu adalah salah satu tokoh, kita bisa katakan dia sebagai tokoh filsafat India yang berkembang, yang masih terus kita gunakan atau kita baca pemikirannya, karena ada banyak sekali buku-buku tentang itu. Sekilas tentang filsafat India. Dan kemudian zaman kita coba beralih ke kutub Cina-nya. Nah, di sini yang paling rumit ini, belajar tentang Cina ini, apalagi tentang filsafatnya, ini sangat kompleks sekali, karena memang filsafat Cina itu dia nggak jauh, misalkan hampir dia menjadi jembatan inti dari kemunculan filsafat India di timur, kemudian
adanya filsafat Cina di wilayah pegunungan Cina zaman klasik itu mereka sudah ada. Misalkan nanti kalau kita coba nyebur atau nggak usah nyebur dan nyelami filsafat Cina, kita akan ketemu yang namanya Konfusianisme itu, atau ada juga kita akan ketemu dengan kerajaan-kerajaannya, misalkan king-kingnya, ada Mao, ada Tong, ada pasal nggak tahu nama-namanya itu. Nah, itu adalah tokoh-tokoh karena filsafat India ini dibangun dengan sistem kerajaan, berbeda dengan sistem yang di India. Walaupun memang filsafat itu secara umum memang begitu. Nah, di Cina itu bukan di Cina tapi di dalam kajian atau tradisi filsafat Cina, karena di Cina sama di dalam tradisi filsafat Cina beda maksudnya. Tidak jauh beda dengan gambaran filsafat secara umum yang kita diskusikan di awal, bahwa filsafat Cina juga mengajarkan tentang keharmonisan, kemudian toleransi, kemudian kemanusiaan, kemudian apalagi sesuatu yang dia memang secara value itu bernilai baik gitu, bernilai keting terus ya. Nah, dari segitiga pondasi filsafat Cina itu dia lebih kepada hal yang bersifat antroposentris. Antroposentris itu artinya adalah menempatkan manusia atau ide-ide manusia ke dalam kajian tertinggi atau kajian utamanya. Itu secara filsafat Cina. Itu kalau kita tarik garis dari filsafat pre-kemanusiaan itu, maka kita akan ketemu dengan aliran yang disebut sebagai antroposentris, yang memang manusia atau idenya itu menjadi sesuatu yang paling penting gitu bahasanya ya, yang utama ketika dibahas. Nah, kompleks sekali kalau kita coba masuk lebih jauh mengenai bagaimana dia namanya tuh Konfusius namanya. Jadi Konfusius itu adalah bisa dikatakan sebagai aliran atau tokoh. Dia orang atau seperti apa, nanti kita akan coba cari lagi. Tapi kalau tidak salah dia seorang nama orang tokoh yang dia gurunya dari gurunya. Guru dari guru. Aduh, ribet sekali bahasanya. Atau guru dari satu suku di pedalaman Cina, itu Konfusius namanya. Atau saya lupa nama ininya, tapi nama alirannya itu Konfusianisme atau Konfusius. Kemudian Tao juga, kemudian Mo juga, kemudian Facia juga. Nah, di sini kita ketemu di zaman Neo Tao, masuk ke dalam keyakinan, kemudian Buddhism. Kalau Buddhism itu kita nggak ketemu gitu. Jadi kalau Buddhism itu pasti ketemu. Ada juga Neo-Konfusianisme. Ada berbeda sekali ya. Nah, kalau misalkan Konfusius, kemudian Tao, kemudian Mo ini adalah, atau Facia atau Moisme itu adalah aliran yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dia berawal atau fondasinya itu adalah kerajaan-kerajaan tua di sana. Ada dalam masing-masing zaman dalam masing-masing zaman ini ada nilai value-nya itu berbeda. Kalau kita masuk lagi, kita akan ketemu yang namanya pragmatisme, kemudian eksistensialisme, kemudian wilayah-wilayah etika juga dipelajari di sana, termasuk wilayah attitude, itu masuk semua di sana. Facia juga, Facia itu coba nanti dibuka ya, kalau tidak salah itu perguruan
perguruan hukum atau apa gitu, yang dia mempelajari tentang attitude-nya juga, kemudian atau praktis politiknya. Zaman modern juga seperti itu. Seperti itu di zaman modern. Saya kok haus ya. Ada yang bawa air? Ya, kalau di filsafat Islam, di filsafat ini kita atau saya nggak masuk lebih jauh ya. Nanti coba dibaca karena nanti saya akan mengundang, kita akan kuliah bahwasanya ya kuliah tamu lah bahasanya. Nanti saya akan undang teman saya untuk diskusi bareng dengan kita tentang ini. Ketua kelas sudah datang? Halo ketua kelas. Gak ada, Pak. Belum kayak Pak, masih tidur. Gawat ketua kelas. Ya, dan ini adalah yang kita bicarakan tadi, yang kita bicarakan di awal. Ada sangat panjang dan sangat rumit, dan saya sarankan atau pengennya sih nanti baca buku aja ya, baca buku-bukunya ditambah lagi, karena kalau kita masuk detail satu persatu di sini kita akan sangat lama di sini. Tapi secara umum misalkan filsafat kutub barat menjadi acuan. Kalau di sini kita akan ketemu dengan yang namanya Al-Farabi, kemudian Avicenna atau Ibnu Sina, kemudian siapa lagi tokoh-tokoh filsuf Islam? Ada yang tahu? Al-Ghazali. Al-Ghazali, Syariah, kajian-kajian teologi Samawi. Nanti itu kita akan bicara juga masalahnya. Pada filsafat barat ini kita berkenalan dengan yang namanya Socrates, kemudian Plato. Nah, di zaman kegelapan ini, zaman kuno ini atau zaman klasik ini, sederhananya itu zaman klasiknya, zaman kunonya, zaman gelapnya ilmu pengetahuan itu, kalau dari bacaan itu berada pada zaman ini gitu. Tapi zaman ini menjadi pondasi daripada filsafat dunia juga gitu. Kemudian Machiavelli itu adalah tokoh-tokoh reformnya atau tokoh-tokoh Renaissance-nya. Kemudian Bacon, nah nggak sama juga dengan kajian filsafat di Cina tadi, di salah satu zaman di Cina tadi, yang dia bersifat atau berfokus pada aliran antroposentrisnya yang berpusat pada kajian-kajian manusia. Kalau ada yang pernah dengar Aflarung, kemudian pencerahan, Enlightenment, John Locke, kemudian ada Immanuel Kant di Jerman, itu adalah tokohnya. Kalau romantiknya Hegel, idealisme, kemudian di masa kini kalau kita akan ketemu dengan kajian rasionalisme, kemudian empirisme dan idealisme. Ini singkatnya sudah nggak ada lagi nih. Nah, ini nanti di minggu-minggu berikutnya, di minggu ke-4 ke depan. Nanti saya bagi lagi materinya. Itu saja saya rasa. Sebentar. Oke. Itu saja awalnya, tapi kalau bisa tolong untuk dipelajari juga di rumahnya, dipelajari tentang sejarah perkembangannya atau apapun itu yang berhubungan dengan filsafat, karena minggu berikutnya nanti akan ada diskusinya. Nah, minggu depan saya pengennya itu kita berdiskusi, bukan saya yang sampaikan, tapi kita diskusi. Cuman mekanismenya, metodenya nanti seperti apa, jadi dibahas saja karena
audionya di on kan ribut, pasti bakal rame gitu. Belum suara kita, belum suara motor, belum lagi suara ayam dan lain-lain. Nanti ketua kelas atau siapa nanti coba dikoordinir bagaimana cara diskusi yang enak gitu. Itu nanti saya akan kirim bacaan, nanti dibaca lagi. Tapi ada tugas ya. Tugasnya oke. Tugasnya adalah membuat kelompok 4 kelompok. Gak apa-apa ya, ada tugas ya. Nggak ada suaranya ini. Pak, aman. Oke. Membuat kelompok 4 kelompok yang akan membahas tentang filsafat India, Cina, Islam, dan Barat. Dan kalau bisa nanti kita akan diskusikan ini selama 2 pertemuan ke depan aja. Jadi akan presentasi. Entah bagaimana model presentasinya saya juga masih belum pikirkan. Apakah Zoom atau apakah WA aja atau seperti apa. Seperti itu. Nanti ketua kelas belum ada juga. Nanti dibagi aja kelompoknya. Kalau bisa satu kelompok dengan yang tidak sekelas sebelumnya, atau yang belum pernah satu kelompok sebelumnya, gitu ya. Oke. Karena presentasi maka akan ada 2 kelompok per minggu, 2 kelompok setiap minggunya, dan dimulai dari minggu depan. Oke. Dimulai dari minggu depan aja. Atau misalkan sebentar. Ya, atau jangan. Cukup nggak seminggu untuk ini? Cukup nggak seminggu untuk pelajari? Karena nanti tugasnya adalah membaca dan menuliskan tentang masing-masing tradisi ini. Misalkan tradisi filsafat India, kemudian dia menuliskan sejarah, perkembangan, kemudian nilai-nilainya, tokoh-tokohnya, semua hal yang bersifat dengan yang berhubungan dengan filsafat India. Dan jangan lupa referensinya, itu sangat penting. Kalau cuma secara gambar umum banyak sekali di Google itu. Tapi bukan itu yang saya inginkan, tapi memang mahasiswa paham dan terkait materi yang akan dibawa nanti. Kira-kira begitu. Atau 2 minggu kelamaan ya. Bagaimana? 2 minggu lagi. Minggu lebih, Pak. Ya, Minggu aja, Pak. iya, Pak. Minggu. 2 minggu. Tapi digenjot bacaannya. Baca bukunya ditambah lagi. Tidak. Nanti saya tambah satu. Minggu aja, Pak. Hah? Seminggu, Pak, seminggu. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Oke, gini aja. Bagi aja kelompoknya dulu. Nanti kita akan diskusikan di WA group. Bagi menjadi 4 kelompok dan nanti saya pikirkan gimana idealnya bagusnya, apakah 1 minggu atau apakah 2 minggu. Karena ya banyak sekali pertimbangannya. Itu tugasnya. Silakan nanti dibagi kelompoknya, bagi mandiri aja, nggak perlu saya yang bagikan. Dan kalau bisa satu kelompok dengan yang beda kelas sebelumnya, atau minimal belum pernah sekelompok sebelumnya. Nah, tugasnya adalah mengeksplor, bukan mencari ya, kalau mencari banyak sekali, tapi eksplorasi tentang satu kajian tradisi. Nah, nanti di situ mungkin kajian tradisi mengenai sejarah perkembangan
tokohnya, kemudian tokoh-tokohnya, kemudian pemikirannya yang penting ya, pemikirannya, kemudian aliran-alirannya, dan itu akan dipresentasikan nanti. Entah bagaimana model presentasinya nanti metodenya akan kita pikirkan. Seperti itu ya. Oke, itu saja. Oke, Itu Pak. saja hari ini. Nggak usah terlalu lama. Lilis, ayam Lilis. Sama ayam Lilis. Udah saya Thomas dan Itu aja saya rasa. Pak, kok bisa saya? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Kita akan Saya, Pak, diskusi mau minggu bertanya. depan. Apa? Tugas ini nanti dikirim email juga, Pak, atau gimana? Iya, berkelompok aja. Oh, Berkelompok aja nanti. iya, iya. Ini tugas kelompok ya, bukan tugas mandiri. Tugas mandirinya itu baca. Nanti sekarang hari Selasa, Jumat nanti saya cek lagi bacaannya. Kalau masih yang stuck di tempat di halaman-halaman awal, aduh. Masa baca bukunya mulai halaman 15, 2 minggu baru dapat halaman 7. Kan kacau ya. Halaman 7 itu daftar isi. Apa yang dibaca? Kenapa lama-lama di situ? Oke, itu aja sih minggu ini. Nggak usah terlalu lama. Kita akan diskusikan di WA grup lagi lah nanti. Ada tugasnya lagi. Saya baru ingat. Nanti di review ya. Nggak usah ditulis, cuman dibuat catatan di bukunya aja. Nanti buat review per minggunya. Hah, gimana, Pak? Udah kedengeran? Review kuliah atau perkuliahan per minggu. Buat di bukunya. Tulis. Nggak usah dikumpulin. Nanti siapin aja dulu, nanti saya minta nanti teman, nanti nggak sekarang. Tulis satu halaman gitu, satu apalah, bebas minimal biar habis ini nggak lupa gitu, ditulis dan dibaca. Oke, itu ya. Siapa? Oke, ada berapa yang hadir nih? Oke, Pak. 33. Absen dulu lah. 32. Sudah di absen belum? Ada yang belum ada namanya di Belum, Pak. di apa namanya, di absensi. Jadi tolong kalau ada yang namanya belum ada, tolong diurus ya, karena nanti saya susah nginput nilainya kalau nggak ada namanya. Siapa ya? Filsafat romantik pengen. Nah, minggu depan itu adalah kenapa? Nah, minggu depan itu kita diskusi, jangan saya terus. Makanya itu kenapa saya kirim bacaan biar kita nggak seperti ini proses kuliahnya. Jadi kita lebih banyak diskusinya. Entah lewat Zoom, entah lewat WA atau seperti apa. Tolong diatur lah sama teman-teman. Oke, itu saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi tentang tugas, tentang apa? Tolong di absen ya. Siapa wakil ketua kelasnya, siapa nih? Pak, kalau absen di grup nih, Pak, nanti ada yang udah masuk terus tulis nama gimana ada? Ya, tulis saja namanya di sini. Setelah itu Nggak usah, Bapak. baru di copy di grup. Pak, saya mau nanya, Ya, itu yang tugas review perkuliahan per minggu itu ditulis tangan apa gimana, Pak? terserah, ditulis di buku jam. Tulis Tadi nggak dengar tangan. soalnya. Ya, boleh tulis tangan aja Tulis di bukumu aja. biar nggak lupa. Oh, Tulis ya. kalau bisa 1 halaman buku, 2 halaman buku, 3 halaman bebas. Sebanyak bebasnya. Nggak usah dikumpulkan. Iya, Pak. Nggak usah dikumpulkan, tapi untuk sekedar biar tetap ingat aja. Oke, itu aja ya. Ada lagi?